Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dirahmati Allah, kajian tentang sedekah sangat dekat dengan istighfar. Boleh dibilang orang yang suka istighfar tapi nggak suka sedekah, dia nggak komplit. Apa fasal? Yuk kita langsung ngaji. Kita buka surah Ali Imran ayat 133. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Kita perhatikan dulu ayat ini. Kemarin saya sudah sampaikan di hari Sabtu, pengertian istighfar adalah move, bergerak, hurry up, cepat, jalan. Ya, masih ingat kan pemirsa? Kajian kita udah 3 kali sama ini yang keempat nih, kajian tentang istighfar. Bahwa istighfar itu perbaikan, perubahan. Tapi Allah nunggu nih, mana perbaikan kamu gitu loh. Loh mana perubahan kamu? Sama aja, paginya nggak ada duha, sholat zuhur tidak ada qobliyah ba'diyah. Loh, kamu tuh sama aja, mana istighfarmu gitu. Karena itu kemudian hari ini kita belajar cepatlah gitu, bergeraklah, bergegaslah, wasari'u. Hadiah buat mereka semua yang mau kemudian beristighfar, dia dapat surga dari Allah. Disebut di sini yang luasnya seluas langit dan bumi. Langit itu jangan digambarkan hanya langitnya earth, bumi kita ini, enggak. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ngerti dah kita. Tapi yang menarik adalah ujung dari ayat 133. Kenapa saya mengatakan bahwa istighfar sangat dekat dengan sedekah? Ujung ayat 133, u'iddat lil muttaqin. Disiapin nama Allah sorga yang seluas bumi dan langit itu, langit dan bumi itu disiapin buat siapa? Buat orang yang bertakwa. Ayat berikutnya mendeskripsikan siapa sih orang yang bertakwa. Ternyata nomor 1 yang disebut oleh Allah di ayat 134, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra. Siapa tuh yang disebut pertama kali? Hah? Orang yang bertakwa siapa sih? Ternyata kriteria pertama yang disebut oleh Allah adalah mereka yang berinfak baik di waktu lapang maupun di waktu sempit. Logikanya begini, kalau kita tidak berderma, maka kita tidak disebut bertakwa. Kalau tidak disebut bertakwa, tidak berhak atas surga. Kalau tidak berhak atas surga, berarti kamu nggak istighfar, gitu. Maka saya sampaikan ke teman-teman, selain efek dunia, kalau soal sedekah pemirsa, efek akhiratnya lebih gila lagi, nggak keukur dah. Sebagai sebuah solusi buat negeri ini, top-topan lah, coba aja jajah. Siapa nih di antara pemirsa ya yang masih ngontrak? Dia kontraktor. Ngontrak sana, ngontrak sini. Sudah berlangsung 7 tahun setengah ngontrak.
Kalau pengen perubahan harus ada perbaikan. Kalau mau jujur, di kontrakan dia ini tidak banyak kebaikan yang dia buat, maka nggak ada kemajuan. Jangan-jangan malah maksiat melulu di sini. Di kontrakan sempit inilah kerjaan dia nonton sinetron melulu, yang kacau-kacau, nonton film yang enggak. Ternyata di kontrakan ini kita ninggalin sholat duha, nggak pernah sholat malam. Artinya ini beban, bos. Januari, Februari, Maret, April, Mei, udah berapa nih bulan nih? 6 bulan jalan kan? Masih ada sisa berapa? Masih ada sisa 6 bulan. Yang paling cakep, kita istighfar, kemudian sedekah kontrakannya. Maksudnya gimana Ustaz? Cari orang lain yang gak punya tempat tinggal. Ente gak punya tempat tinggal? Iya, aneh masih punya 6 bulan lagi nih. Pakai aja. Nah kan udah mulai nih. Udah mulai nih. Lah, gue tinggal di mana, Tat? Kalau kita bicara jujur, emang juga di kontrakan kita ini bisa jadi sedikit kebaikan, banyak keburukan. Mulai dari ngomongin orang, mulai dari nggak ada duhanya, nggak ada tahajudnya, nggak ada baca al-mulknya, nggak ada baca al-waqiahnya, nggak ada yasinnya, nggak ada ar-rahmannya, nggak ada satu hari satu juznya, kering. Jadi dia nih kontrakan kita ini nyimpen beban yang gede banget, narik kita, gimana kita mau ngelangkah gitu, dia narik gitu. Oh dijabarin pemirsa begini kan, ada kosakata wasari'u, bergegaslah. Kan begitu? Bergegaslah minta ampun. Ini 133. Begitu ketemu 144, ada A, B, C, D, E, F dan seterusnya. Di antaranya yang pertama adalah yunfiquna. Ada kosakata yunfiquna. Apa artinya? Maka bersegeralah juga bersedekah, gitu. Ya perhatian nih. Perhatian sekali lagi. Ada kosakata wasari'u. Di tengah-tengahnya ada jannah. Di sininya ada maghfirah. Di sini ada muttaqin. Kalau pengen kita dapat derajat muttaqin, ternyata muttaqin ini pintu yang dibuka oleh Allah buat para pendosa. Kan di sini ini pendosa nih. Kira-kira begitu kan? Pintu sebelumnya ini pendosa nih, kita-kita nih di sini. Bukan kita-kita kali saya. Kita-kita emang ngajak ibu bapak dong. Saya di sini nih, tapi saya diundang. Anda mau jadi muttaqin? Jangan lupa loh, predikat pertama Al-Mustafa. Predikat pertama Al-Mustafa bukan Rasulullah. Orang pertama yang disebutnya Al-Mustafa, the chosen people, itu Adam. Adam disebutnya Al-Mustafa. Innallaha astafa Adama. Allah memilih Adam as the best in the earth, sebagai salah satu yang terbaik di muka bumi. Dan kita tahu kan, Adam bikin dosa. Nabi Allah Adam bikin maksiat. Bahkan dia langsung di sorga bikinnya. Tapi ternyata dia tetap bisa nyampe pada derajat Al-Mustafa. Jadi kalau ada seorang pelacur nih ngomong, saya emang gak mungkin ya Pak Ustadz jadi orang soleha. Oh bukan cuman gak mungkin, bukan cuman mungkin, tapi ibu malah bisa menjadi ibu dari 5 kiai besar di dunia. Subhanallah kan. Ini hiburan loh buat orang-orang yang berdosa loh. Muttaqin yang di sini, ini buat kita-kita nih yang penuh dengan dosa. Disuruh cepat, ayo ini teks amnesti nih. Allah bakal ampunin. Udah Allah bakal lupain semuanya. Sini kata Allah, wasariu, move cepet. Tapi ayat ini tidak berdiri sendiri. Kalau you nanti mau dapat ampunan, bersegeralah nanti dapat sorga buat orang muttaqin. Maka wasariunya di mana juga? Wasariunya juga di sedekah. Maka kalau ngelihat posisi kayak begitu Pak, di posisi orang nih, contoh konkret, orang yang ngontrak 7 tahun setengah nggak pernah berubah hidupnya. Yang pertama dia harus lakukan adalah dia harus memperbaiki dirinya, mengubah dirinya, kemudian bergerak ke depan. Nah di sini saya suka tawarin, saya bilang iseng, udah lepas aja kontrakannya, masih ada berapa bulan? 6 bulan, udah jangan ada yang dibawa.
Jangan ada yang dibawa, cari siapa yang homeless, panggil dia. Ente masuk ke rumah aneh masih punya 6 bulan. Ntar urusan aneh perpanjang. Keren. Kan pada nanya tuh tadi, tinggal di mana? Ya elah, takut amat sih Pak. Takut amat nggak belajar dari sejarah Ibrahim ya? Nggak belajar dari sejarah Nabi Ibrahim. Nih siklus Nabi Ibrahim, liatin. Nabi Ibrahim punya anak tidak? Sebelumnya punya anak tidak? Tidak punya anak. Kemudian dia berangkat kepada Allah. Zahibun ila Rabbi. Dia berangkat pada Allah. Akhirnya punya anak. Namanya Ismail. Ketika Ismail kemudian kira-kira udah umur 8, 10 atau 13 tahun, Allah minta gantian. Serahkan Ismail kepadaku, kata Allah. Kira-kira begitu. Sesuatu yang menarik adalah ketika anak beranak ini, ayah, ibu, sama anak ini semuanya redo, semuanya ikhlas, semuanya tawakal, semuanya sabar, semuanya beriman dan menerima. Yang terjadi apa? Ketika kemudian falamma aslama, ketika Nabi Allah Ismail udah di pembaringan, nih, jadi nggak disembelih? Nggak jadi bos, langsung diganti sama kambing gibas. Lah saya bilang ketika Anda bisa seperti ini hebat. Kenapa? Karena Pak, ketika Anda berani menyedekahkan masa lalu Anda, ini Anda menyedekahkan dosa-dosanya sekalian. Nanti kan kontrakan nih 6 tahun, 7 tahun setengah nih, menjadi saksi tuh tembok tuh. Kita telat sholat subuh, kita enggak sholat maghrib, kita enggak sholat isya, kita enggak puasa. Dia jadi saksi kan, supaya dia menjauh dari kita, potong deng sekalian. Jangan geleng-geleng aja sedekah. Kelihatannya kayak nggak ada korelasi nih dengan istighfar kita. Ini kan babnya bab sedekah, Ustaz. Begini, coba pemirsa lihat ujung surat Al-Baqarah ayat 261. Ada kosakata wasi'. Ada kosakata wasi'. Apa wasi'? Luas. Ketika kita bicara istighfar, sebutlah misalkan yang hari ini mau kita bahas, ya, Ali Imran ayat 133, ternyata pun mengandung kosakata wasi'. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Mintalah ampun kalian kepada Allah, ya, yang surganya seluas. Nah, ada korelasinya. Orang kalau tidak memakai apa-apa yang menjadi ilmu Allah, sempit.